Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang materi bukti beriman, dan di dalam materi ini memiliki 4 pembahasan, yaitu ada memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menutup aib orang lain, dan menjaga lisan. Tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu menganalisis cabang iman seperti memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain. Langsung saja masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu memenuhi janji. Salah satu bukti berimannya seseorang adalah memenuhi janji, dan ia menjadi bagian dari akhlak terpuji yang seharusnya menghiasi pribadi setiap orang beriman. Janji terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin terasa ganjil dan ada yang bertanya, kapan saya berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa semua manusia tak terkecuali pernah melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bru atau rahim, dan bentuk janjinya adalah nanti jika sudah di dunia akan mengimani Allah sebagai Rabb-nya dan berjanji menjadi hambanya yang taat. Dan yang kedua ada janji kepada sesama manusia. Janji kepada manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati, baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Melalui janji-janji inilah reputasi dan nama baik dipertaruhkan. Janji yang dibuat di antara sesama manusia seperti perdagangan, perniagaan, dan pernikahan silahkan ditunaikan asal tidak ada perjanjian yang bertentangan dengan syariat Islam. Memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Itu sebabnya jika dikaitkan dengan makna bahasa, maka janji itu harus ditepati dan dipenuhi. Dan kita diingatkan bahwa setiap janji akan diminta dan dipertanggungjawabkan. Memenuhi janji menjadi faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Orang yang menepati janjinya akan mudah dipercaya orang. Sebaliknya, orang yang tidak menepati janji, hidupnya mengenaskan dan tidak akan dipercaya oleh orang lain. Memenuhi janji memiliki manfaat sebagai berikut: mendapatkan predikat sebagai mutakin dan menjadi sebab tergapainya sifat mutakin. Yang kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketentraman, serta jauh adanya konflik dan perselisihan. Yang ketiga, menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik dari pihak muslim atau non-muslim. Dan yang terakhir, dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Dan materi pembahasan yang kedua ada mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat ada 2 kata dasar yang digunakan, yakni syukur dan nikmat. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Lawan dari syukur adalah kufur yang berarti menutup dan menyembunyikan. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setulus hati. Makna lainnya adalah pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerima, yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Berdasarkan penjelasan tersebut, mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Caranya adalah menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan tujuan nikmat itu diberikan. Misalnya nikmat tangan, mata, dan kaki, semuanya digunakan untuk hal-hal yang benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keinginan nafsu, syahwat, apalagi perbuatan maksiat. Menjadi orang yang bersyukur juga memiliki keuntungan. Yang pertama, jauh lebih produktif, lebih bahagia dan optimis, serta manfaatnya kembali ke diri sendiri. Materi pembahasan yang ketiga yaitu ada menutup aib orang lain. Aib adalah celah, cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada juga bermakna kiasan, yaitu arang di muka. Biasanya digunakan dalam kalimat bagaikan menaruh arang di muka. Melalui kalimat itu, yang bersangkutan sudah dibuka aibnya, sehingga sangat malunya, hancur lebur martabat dan nama baiknya. Seakan-akan sudah runtuh hidupnya disebabkan aibnya dibuka atau tersebar. Tidak ada satupun manusia yang ingin aibnya dibuka. Aib adalah keburukan yang bersifat rahasia. Disebabkan sifatnya yang rahasia, biasanya hanya diketahui oleh yang bersangkutan atau beberapa orang tertentu. Macam-macam aib. Yang pertama ada aib zahir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul.
Misalnya cacat pada barang-barang perdagangan, contohnya buah-buahan yang busuk atau mebeler yang kelihatan cacatnya. Yang kedua, ada aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan, tidak terlihat meski sudah diperhatikan betul-betul. Contohnya, beras yang sudah dicampur antar beras premium super dengan golongan yang biasa, atau kacang-kacangan yang bagus atasnya sementara yang bawah kondisinya kurang baik. Semuanya tidak kelihatan jika tidak diurai atau dibuka semuanya. Aib bukan saja membawa madharat atau bahaya kepada yang bersangkutan, tetapi juga pihak lain, termasuk masyarakat luas. Tersimpul bahwa aib itu harus ditutupi. Jangan mudah mendengarkan jari yang dikaitkan dengan medsos. Teliti dan selektiflah dalam menerima informasi yang benar. Materi pembahasan yang terakhir yaitu menjaga lisan. Lidah atau lisan bisa dikatakan sebagai bagian anggota tubuh yang sangat berharga. Betapa tidak, melalui lisan yang tidak tertata muncul pertengkaran dan perselisihan. Penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa, mulai dari hitungan yang kecil sampai mencapai ribuan, bahkan jutaan. Sebaliknya, melalui lisan juga muncul berbagai macam kedamaian, kesejukan, cinta, dan harapan yang tersemai di lubuk jiwa untuk satuan, puluhan ribuan, jutaan, bahkan miliaran umat manusia. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan 3 hal, yaitu fitnah, ghibah, dan buhtan, yang menjerumuskan diri sendiri, pihak lain, bahkan sampai level negara dan dunia. Fitnah adalah bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran dan dipakai oleh orang Indonesia. Tetapi makna fitnah yang dipahami oleh orang Indonesia berbeda dengan makna fitnah yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata fitnah memiliki beberapa arti, antara lain cobaan, ujian, musibah, dan ada juga yang berarti siksa di akhirat, seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Ada beberapa petunjuk Islam dalam penggunaan lisan, antara lain, yang pertama, menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat, jangan pula berbicara yang berlebihan. Yang kedua, jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. Yang ketiga, jangan berbicara dusta atau palsu. Ingat, tanda-tanda orang munafik salah satunya jika berbicara berdusta atau bohong. Yang keempat, jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing. Yang kelima, jangan berkata kasar, jauhi pula melakukan celaan dan melaknat orang lain. Yang keenam, jangan mengadu domba dan jangan pula mudah marah. Dan yang ketujuh, jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun, serta jauhi banyak berbantah-bantahan. Itu dia penjelasan tentang materi bukti beriman dan materi pembahasan yang ada di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.